Jenny semakin malu, namun perlahan melingkarkan tangannya di leher Julian dan membenamkan wajahnya ke dadanya, mencoba menyembunyikan wajah yang mulai memerah. Melihat reaksi istrinya yang lucu, senyum Julian semakin lebar. Dengan nada menggoda, ia berkata, "Nyonya Jenny, jangan terlalu malu. Bantu saya buka pintunya." Jenny mengangkat kepalanya sebentar, membuka pintu dengan cepat, lalu kembali menyembunyikan wajahnya di dada Julian. Merasa nyaman dalam pelukan suaminya, ia membiarkan Julian membawanya keluar dengan penuh perhatian. Dengan senyum bangga, Julian melangkah keluar dari kantornya, membawanya seolah-olah dia seorang raja yang memimpin dunia. Tak ada yang bisa menghalangi langkahnya, apalagi tatapan orang-orang. Rafael, yang melihat pemandangan itu, hanya bisa menghela napas. Bosnya, yang biasanya tak pernah membatalkan satu rapat pun, hari ini menyingkirkan semua urusan bisnis. Melihat bagaimana kehidupan Julian berubah drastis, Rafael merasa senang dan bersyukur untuk bosnya. Ini adalah babak baru dalam hidup pria yang selama ini selalu fokus pada pekerjaannya. Resepsionis yang berdiri di sebelah Rafael merasa penasaran dengan suasana yang baru saja dilihatnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia menepuk bahu Rafael dan bertanya, "Tuan Rafael, siapa sebenarnya wanita ini?" Rafael tersenyum tipis. Dengan nada yang sedikit misterius, ia menjawab, "Itu adalah bos wanita kita." Resepsionis itu hampir tersedak mendengar jawabannya. "Apa?" tanyanya, tak percaya. Sambil merapikan jasnya dengan santai, Rafael menambahkan, "Ya, anggap saja dirimu beruntung karena hari ini kamu tidak berurusan dengan Thalia. Kalau tidak, mungkin nasibmu takkan sebaik ini." Sementara itu, ketika Julian dan Jenny tiba di rumah, Ibu Wulan sudah menunggu mereka di ruang tamu dengan senyum hangat di wajahnya. Melihat putranya menggendong Jenny dengan penuh perhatian, Ibu Wulan tersenyum lebar dan menyambut mereka dengan lembut, bawa dia ke atas. "Aku akan menyiapkan sesuatu untuknya." Tanpa sepatah kata pun, Julian mengangguk dan mengikuti saran ibunya, membawa Jenny ke kamar mereka. Di dalam kamar tidur, Julian dengan hati-hati menurunkan Jenny ke tempat tidur, memastikan dia nyaman sebelum menutupinya dengan selimut. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap istrinya yang masih tampak sedikit lelah. "Istirahatlah sebentar, aku akan kembali setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan," katanya dengan suara lembut. Jenny menggeleng pelan, "Aku sudah tidur sejak sore. Kamu juga sebaiknya beristirahat sebentar. Kamu bisa pergi setelah beristirahat." Julian tersenyum, penuh kasih. "Aku harus menyelesaikan sesuatu yang penting. Aku janji akan beristirahat malam ini," katanya sambil bersiap meninggalkan kamar. Namun sebelum ia sempat pergi, Ibu Wulan masuk membawa semangkuk bubur dan sayuran segar. Matanya tajam, mengamati putranya. "Jadi, kamu akan pergi?" tanyanya, suaranya sedikit menantang. Julian mengangguk, memberi isyarat bahwa dia benar-benar harus pergi. Dengan mata menyipit, Ibu Wulan berkata dengan nada penuh makna, "Kuharap kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jika tidak, beritahu aku akan melakukannya untukmu." Julian tersenyum penuh keyakinan. "Aku tahu persis apa yang harus dilakukan, Bu. Aku sudah memulainya. Aku pergi sekarang justru agar bisa menyelesaikan semuanya." Ibu Wulan mengangguk puas. "Baiklah, pergilah. Tapi cepatlah kembali," katanya tegas. Setelah Julian pergi, Ibu Wulan duduk di sisi tempat tidur Jenny. Dengan penuh perhatian, dia menyodorkan semangkuk bubur kepada menantunya. "Makanlah ini, sayang. Kamu akan merasa lebih baik setelahnya," ucapnya dengan nada penuh kasih. Jenny menerima mangkuk itu dengan senyum lembut, merasa sangat bersyukur dikelilingi oleh perhatian dan cinta dari keluarga barunya.
Jenny tersenyum lembut sambil menerima mangkuk dari tangan Ibu Wulan. Setelah menyelesaikan makanannya, ia mengembalikan mangkuk itu. Ibu Wulan menepuk kepalanya dengan lembut, memberi sentuhan penuh kasih sayang, dan berkata, "Aku sudah mendengar apa yang terjadi hari ini. Aku tahu kamu telah mengalami banyak penderitaan." Jenny hendak membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan, namun Ibu Wulan dengan cepat menghentikannya. "Sayang, aku tidak butuh penjelasan darimu," katanya tegas. "Aku tahu kamu sudah banyak melewati cobaan, tetapi sampai kapan kamu akan membiarkan orang-orang tidak berguna menyakitimu seperti ini?" Ibu Wulan berhenti sejenak, memberikan waktu agar kata-katanya terserap. Lalu, dia melanjutkan dengan nada yang lebih lembut namun penuh makna. "Dengarkan aku, Jenny. Aku tahu Julian akan selalu ada di sisimu untuk melindungimu, tapi kamu tidak bisa terus-menerus bergantung padanya. Ada saat-saat di mana kamu harus berjuang sendiri. Kamu harus belajar untuk tidak selalu terlihat lemah di depan mereka yang ingin menindasmu. Bagaimana jika suatu hari Julian tidak ada di sana? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu hanya akan diam dan membiarkan mereka menyakitimu? Kamu harus menjadi lebih kuat." Jenny mendengarkan dengan saksama, dan perlahan ia menganggukkan kepalanya. Kata-kata Ibu Wulan menggema dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ada kebenaran dalam setiap nasihat yang diberikan kepadanya. Melihat Jenny mengerti, Ibu Wulan tersenyum hangat dan meraih tangannya. "Ingat, sekarang kamu adalah bagian dari keluarga Baskara. Kamu memiliki seluruh keluarga besar yang mendukungmu. Tak ada alasan untuk takut pada siapapun. Tinggalkan masa lalu yang menyakitkan dan fokus pada masa depanmu. Kamu adalah calon kepala keluarga Baskara. Dan satu hal lagi, keluarga ini bisa sangat rumit. Jika kamu terus-menerus menunjukkan kelemahan, semuanya akan menjadi lebih sulit untukmu. Aku ingin kamu mengerti ini." Jenny sekali lagi mengangguk, menyerap setiap kata dengan penuh kesungguhan. "Baik, Ibu, saya akan memikirkannya." Ibu Wulan tersenyum penuh kepuasan, melihat bagaimana Jenny mulai memahami apa yang diinginkannya. "Dan satu hal lagi," katanya sambil mengangkat alis dengan penuh harapan, "kamu harus mempertimbangkan untuk segera memberiku seorang cucu." Jenny tersipu, dan dengan lembut tersenyum, sementara Ibu Wulan hanya tertawa kecil, senang melihat menantunya tersipu malu. Sebuah mobil mewah melaju perlahan dan berhenti di depan markas bawah tanah yang memiliki tingkat keamanan sangat tinggi. Tempat ini terkenal tak bisa ditembus, bahkan seekor lalat pun tidak mungkin bisa masuk tanpa izin yang jelas. Ketika petugas keamanan di pintu masuk melihat siapa yang ada di dalam mobil, mereka langsung menegakkan tubuh, menyapa penuh hormat, dan segera membiarkannya masuk. Ketika pria itu keluar dari mobil, hawa dingin dan aura berbahaya terpancar kuat darinya. Setiap langkah yang diambilnya membuat para petugas keamanan di sekitarnya menahan napas, tak ada yang berani bergerak sembarangan. Sosok yang begitu berkuasa, tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk menegaskan dominasinya. Di dekat pintu, seorang pemuda berusia awal 20-an berdiri menunggu. Namanya William, salah satu orang kepercayaan paling setia dan handal di bawah komando Julian. Ketika melihat Julian mendekat, ditemani Rafael di belakangnya, William merasakan tekanan besar dari aura dingin bosnya. Wajah dingin Julian menunjukkan bahwa ada hal serius yang terjadi. William ingin bertanya, tetapi keberanian itu hilang begitu melihat tatapan tajam Julian. "Bos," sapa William, menundukkan kepalanya dengan hormat. Julian menganggukkan kepalanya dan dengan suara rendah bertanya, "Di mana Marcel?" William menjawab tanpa berani mengangkat pandangannya, "Dia ada di dalam, di ruangan khusus." Julian menghela napas panjang, penuh kekecewaan.
Dia sudah memperingatkan agar tidak ada tindakan apapun terhadap orang itu sebelum perintah diberikan, tetapi Marcel selalu saja bertindak terlalu cepat. Tanpa berkata lebih lanjut, Julian melangkah masuk, diikuti oleh William dan Raphael. Saat mereka memasuki ruangan, para penjaga langsung berdiri tegak dan menyapa Julian dengan hormat. William dengan cekatan membuka pintu ruangan khusus yang hanya bisa diakses oleh sedikit orang. Begitu mereka masuk, pemandangan yang mereka lihat membuat ekspresi Julian semakin menggelap. Di hadapan mereka, Marcel sedang sibuk dengan tugasnya. Orang yang seharusnya disimpan dalam kondisi utuh kini tergeletak pingsan, jelas sudah mengalami perlakuan keras. Dengan nada suara berat dan dingin, Julian memanggil Marcel. Marcel langsung berbalik, mendengar suara bosnya. Dengan nada santai namun penuh hormat, dia menyapa, "Bos." Julian memasukkan tangannya ke dalam saku jasnya dan dengan nada menahan amarah, dia berkata, "Apa yang sudah kukatakan padamu? Jangan lakukan apapun padanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.